negara penyelenggaranya adalah negara pertama yang penduduknya muslim, negara Timur Tengah pertama penyelenggara Piala Dunia. Mereka jadikan ini sebagai ajang dakwah. Di setiap stadion yang kita dengar dari saudara-saudara kita di sana, disediakan tempat salat yang luas dan nyaman. Orang-orang yang selama ini hanya mengenal Islam dari jauh, hari itu menjadi penasaran melihat bagaimana orang salat, bagaimana orang beribadah, bagaimana orang rukuk dan sujud, bagaimana indahnya azan dikumandangkan, bagaimana salat dilaksanakan. Karena selama ini Islam hanya mereka dengar dari jauh, dan yang mereka dengar yang jeleknya saja. Yang mereka tahu asal berjenggot, asal bersorban, asal berjubah, teroris. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Syukur alhamdulillah, kita sedang berada di penghujung tahun 2022. Tidak beberapa minggu, tidak beberapa hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai detik ini, nikmat kehidupan ditambah dengan nikmat iman yang tetap harus kita syukuri. Semoga insyaallah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nasihat mimbar kita pada hari ini, kita kutipkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pentingnya misi dakwah dari kita masing-masing, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang masyhur bagi kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ayat ini adalah ayat yang sangat tegas kepada kita, siapapun kita, dimanapun kita, dan kapanpun kita berada selagi di muka bumi ini, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin,
hendaknya mengambil peran yang sangat mulia, peran yang diemban oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, peran yang menyelamatkan manusia dan alam semesta ini, menjadi pengemban dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, menyampaikan kebenaran, dan itu senantiasa ada. Dan kita perhatikan, kita perankan diri kita sebagai duta-duta kebenaran dimanapun kita berada dan apapun profesi kita. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Hendaklah ada adalah kata perintah, adalah sebuah kemestian dan keharusan. Satu, dua atau tiga orang atau sekelompok orang. Dalam ayat ini disebutkan ta'ifah, kelompok, segolongan yang terus memperjuangkan kebenaran. Karena sampai hari kiamat, sunnatullah, sunnah kehidupan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa ada orang-orang yang tersesat dan perlu petunjuk, ada orang-orang yang jauh dari kebenaran. Maka dari itu semestinya ada orang yang terus berjuang, berdiri tegak, mengajak kepada kebaikan. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat mulia, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan imbalan yang luar biasa ketika kita mampu menjadi duta kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan sesuai dengan kemampuan dan peran kita masing-masing. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka min humurin na'am. Bahwa sungguh jika Allah memberi petunjuk kepada seseorang melalui engkau, melalui dakwah yang engkau lakukan, maka itu lebih baik bagimu dari apa yang engkau miliki dari onta merah. Onta merah adalah onta yang mahal, kendaraan yang sangat dibanggakan, yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu di zaman itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan imbalan seseorang mampu menjadi fasilitas mengajak orang kepada kebaikan, menyebabkan orang mendapat hidayah, mendapat reward yang luar biasa, lebih baik dari memiliki seekor onta merah, onta yang mahal harganya. Bayangkan jika kita selalu setiap hari bergerak mengajak kepada kebaikan. Khatib menyampaikan ayat dan hadis ini terinspirasi dari apa yang kita lihat di akhir tahun 2022 ini. Pertama, khatib sendiri melakukan sebuah perjalanan keluar daerah kita ke sebuah daerah yang mayoritas mereka tidak beragama Islam. Dalam perjalanan beberapa hari kami melakukan perjalanan dengan sopir sebuah kendaraan. Hari pertama dan hari kedua kita berdialog yang umum-umum saja dalam kendaraan. Tapi di hari ketiga dia sudah mulai bertanya, mencari-cari tentang Islam. Bahkan berawal dari pertanyaan terjadinya sebuah bom di salah satu polsek yang beberapa hari yang lalu. Ternyata gali punya gali, diceritakan, ditanya bahwa perbuatan atau kejadian insiden-insiden seperti ini menambah nilai dan deretan penilaian yang buruk terhadap citra Islam.
Tapi setelah dialog panjang dengan cukup akrab dengan kami dalam perjalanan ini, ternyata dia terkesima, tidak seperti yang ia bayangkan, tidak seperti yang ia dengarkan, tidak seperti yang ia persepsikan selama ini tentang Islam. Bahwa Islam bukanlah agama teroris. Tidak ada syariat Islam yang memerintahkan seseorang mengganggu, menjatuhkan bom, meledakkan bom, melakukan bom bunuh diri di dalam komunitas, di dalam kelompok, dalam keadaan yang sebenarnya tidak dalam keadaan perang. Khatib coba jelaskan. Islam tidak menghalalkan membunuh satu nyawa pun kalau tidak dalam penegakan syariat atau dalam suasana perang. Sementara selama ini yang tergambar dalam otak mereka, orang-orang yang barangkali hanya mendengar Islam ini dari media massa, mereka menduga bahwa otak-otak orang Islam ini adalah otak-otak jahat yang ingin mengganggu dan dengan rela mengorbankan nyawanya demi menghancurkan orang lain atau bom bunuh diri. Pertama. Yang kedua, apa yang semua mata sekarang tertuju kepada yang terjadi di Qatar, di Doha, Qatar, negara kecil yang ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia. Piala Dunia bagi kita tidaklah terlalu penting, tidak ada wahnya, karena akan begitu setiap dari masa ke masa. Selesai Piala Dunia tahun ini, 4 tahun lagi akan terjadi lagi Piala Dunia. Yang menang tahun ini mungkin akan kalah di periode berikutnya. Yang kalah di periode ini, periode sebelumnya adalah pemenangnya. Hari ini begitulah la'ibu walahun, menang kalah, menang kalah, menang kalah. Bagi kita yang menonton, keuntungannya hanyalah sekedar hiburan saja. Bagi mereka mungkin mendapatkan keuntungan lebih. Bola dalam hukum olahraga, hiburan seperti ini setidaknya hanya dalam perkara mubah. Tapi apa yang menjadi luar biasa bagi kita ketika Qatar disinyalir dan informasi yang valid kita dengar menjadikan Piala Dunia sebagai ajang dakwah memperkenalkan Islam. Barangkali mengamalkan dari perintah Allah yang tadi kita bacakan dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan, dan ini adalah pesan sekaligus peringatan bagi kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan senantiasa ada sekelompok orang di antara umatku yang mereka berjuang, yang mereka menang, yang mereka tetap berdiri untuk kebenaran. Mereka tidak cemas, tidak gentar, tidak akan membahayakan mereka orang lain yang menentang atau menyia-nyiakan mereka hingga datang ketetapan Allah, sementara mereka senantiasa berada dalam keadaan demikian. Qatar sebagai negara penyelenggara, negara yang belum pernah dalam sejarahnya ikut Piala Dunia, negara yang sangat kecil, negara yang tidak dipandang, bahkan di babak penyisihan saja 3 kali mengalami kekalahan, tidak pernah menang sekalipun. Tetapi bagi mereka kita lihat sebagai orang Islam, negara penyelenggaranya adalah negara pertama yang penduduknya muslim, negara Timur Tengah pertama penyelenggara Piala Dunia. Mereka jadikan ini sebagai ajang dakwah. Di setiap stadion yang kita dengar dari saudara-saudara kita di sana disediakan tempat salat yang luas dan nyaman. Orang-orang yang selama ini hanya mengenal Islam dari jauh, hari itu menjadi penasaran melihat bagaimana orang salat, bagaimana orang beribadah, bagaimana orang rukuk dan sujud, bagaimana indahnya azan dikumandangkan,
bagaimana salat dilaksanakan, karena selama ini Islam hanya mereka dengar dari jauh, dan yang mereka dengar yang jeleknya saja. Yang mereka tahu asal berjenggot, asal bersorban, asal berjubah, teroris. Padahal setelah mereka datang ke negeri yang mereka tuduh dengan teroris, dipakaikan jubah kepada mereka, dilekatkan sorban pada mereka. Bahkan beberapa hari yang lalu khatib membaca media, sebuah media, sudah ratusan bahkan hampir 1000 orang berikrar menyatakan masuk Islam hanya karena ajang Piala Dunia. Beginilah kita seharusnya menjadi seorang muslim. Perkara yang mubah naik menjadi perkara yang mendatangkan pahala bagi kita. Jangan sampai perkara yang mubah justru jatuh kepada perkara yang dibenci Allah, mendatangkan perbuatan dosa. Piala dunia yang kita tonton mestinya mendatangkan piala akhirat. Jangan sampai gara-gara piala dunia akhirat pun tertinggal. Gara-gara begadang menonton piala dunia, salat subuh menjadi lewat. Rugi serugi-ruginya. Tapi Qatar memperlihatkan, di acara pembukaan ia bacakan ayat Al-Quran, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Belum pernah ada sejarahnya di event sebesar ini, event dunia, ayat Al-Quran dikumandangkan. Tapi ketika kami menjadi tuan rumah, kata Qatar, ini hak kami untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dipajanglah ayat Al-Quran di sepanjang jalan, hadis-hadis Nabi, ungkapan-ungkapan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Qatar memperlihatkan bahwa, kata Emir Qatar, kami tidak akan kafir hanya gara-gara Piala Dunia yang 28 hari ini. Maka kalau ada negara yang kita semua tahu mereka menuntut dan menyudutkan Qatar, menganggap bahwa mereka tidak mampu, tidak bisa, tidak diberi kebebasan untuk melakukan apa yang mereka mau, memasang ban pelangi yang melambangkan LGBT, laki-laki mencintai laki-laki layaknya suami istri, perempuan mencintai perempuan layaknya suami istri, atau hal-hal lain. Mereka bersikeras untuk memakai ban kapten One Love, cinta sesama jenis. Qatar mengatakan, silahkan pilih, tetap melakukan Piala Dunia di negara kami, atau silahkan pergi ke negara kalian masing-masing. Jerman yang dengan tutup mulut memperagakan bahwa mereka seperti diintimidasi untuk kebebasan, datang dengan pesawat dengan logo pelangi, disuruh balik ke Oman untuk mengganti pesawat dengan tidak ada embel-embel pelangi. Beginilah jati diri seorang muslim, sebuah negara yang bersyahadat kepada Allah. Silahkan kalian lakukan kebebasan di negara kalian, silahkan kalian bebas sebebas-bebasnya. Mungkin kalian akan kawin tidak saja sesama jenis dengan binatang sekalipun, tapi di wilayah kalian. Tapi di negara kami, di negara yang bersyahadat kepada Allah, yang meyakini bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dan laki-laki. Sunnatullah, kita diciptakan, kita terlahir dari seorang ayah dan ibu, bukan dari dua orang ayah, bukan dari dua orang ibu, tapi lahir karena perkawinan, pernikahan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan. Dengan tegar, dengan berani, Qatar memperlihatkan jati dirinya, tapi elegan dan tampil tanpa tunduk sekalipun, harus menggugurkan, menghilangkan jati diri kita hanya untuk kepentingan yang singkat. Maka dari itu benarlah ungkapan salah seorang ulama, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini titel kita adalah para dai, para pembawa dakwah sebelum kita menjadi profesi apapun. Pakaikan itu pada diri kita. Katakan, saya adalah duta dakwah, saya adalah orang-orang yang akan mengajak kebaikan.
dimanapun saya berada, apapun profesi saya, kemanapun saya pergi, dimanapun, apapun yang saya kerjakan. Perjalanan, jadikan perjalanan dakwah. Tamasya, jadikan tamasya yang membawa kepada kebaikan. Kunjungan, jadikan kunjungan-kunjungan yang melahirkan kebaikan demi kebaikan. Selagi ada peluang, jadikan peluang itu. Bi ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka minan na'am. Bahwa kita selalu berfikir, jika satu orang saja mendapat hidayah melalui lisan saya, melalui perbuatan saya, melalui perkataan saya, melalui contoh yang saya berikan, saya akan mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai seorang muslim punya kewajiban dan punya prinsip, setiap apa yang Allah berikan kepada kita adalah peluang untuk menyebarkan kebaikan. Maka jadilah tauladan dimanapun kita berada melakukan kebaikan. Jalilah keakraban dengan siapapun. Keakrabannya tujuannya adalah untuk menebarkan kebaikan, mengenalkan Islam. Kenalkan Islam kepada siapapun, walaupun mungkin dengan kriteria-kriteria, ketentuan-ketentuan yang mesti kita pahami. Di antaranya adalah jangan membebani, kenalkan Islam dengan baik, bertahap, dan jangan memberikan tugas yang menyulitkan. Permudah, jangan persulit. Sampaikan yang pokok-pokok, jangan perdebatkan perkara yang furuk-furuk. Memberi kabar gembira, bukan menakut-nakuti. Jangan mengancam, jangan membahayakan, jangan mengkhawatirkan ketika kita mengabarkan tentang Islam. Jangan memahamkan dengan baik, jangan mendikte. Mendidik, bukan menelanjangi. Menjadi murid, tetap belajar, tetap mengajarkan kebaikan dimanapun kita berada. Terus belajar dan ajarkan kebaikan kepada siapapun yang kita temui, sehingga benarlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, kita menjadi umat yang selalu berdakwah dimanapun kita berada, menjadi kelompok yang selalu mengajak kepada kebaikan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.